Baik, halo teman-teman, selamat datang di Eskul Videografi dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajari kalian untuk menggunakan aplikasi perekam video yang ada di smartphone kalian. Nah, berbicara mengenai kamera smartphone, kita tahu bahwa perkembangan smartphone di zaman sekarang sangatlah banyak. Ada banyak tipe dan varian smartphone yang beredar di pasaran. Perlu kita tahu bahwa setiap varian smartphone memiliki cara untuk memproses data mereka di dalam smartphone yang berbeda-beda, termasuk cara untuk memproses gambar yang ada di dalam smartphone tersebut. Setiap kamera handphone memiliki cara untuk memproses gambar yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita kadang melihat hasil gambar dari satu smartphone itu bisa lebih bagus daripada smartphone yang lainnya. Oleh karena itu, kita kadang melihat hasil gambar dari satu smartphone bisa lebih bagus dari smartphone lainnya. Hal itu disebabkan karena perusahaan yang memproduksi smartphone memiliki cara yang berbeda-beda untuk memproses gambar yang ada pada varian smartphone mereka. Nah, maka dari itu dibutuhkan satu aplikasi pengatur kamera yang berfungsi untuk mengembalikan setting kamera kita ke pengaturan awalnya. Nah, banyak aplikasi pengatur kamera yang bisa kita gunakan, namun kebanyakan dari aplikasi tersebut mengharuskan kita untuk membayar. Tapi di video kali ini, saya telah membagikan satu aplikasi yang bisa membuat kita untuk mendapatkan kontrol penuh kepada kamera kita secara gratis. Nama aplikasinya sendiri adalah Open Camera. Nah, aplikasi ini bisa kita jumpai di Play Store. Untuk di iPhone belum ada, namun iPhone memiliki aplikasi yang sejenis seperti Filmic Pro, namun aplikasi ini berbayar. Namun, jika Anda pengguna iPhone, tidak perlu menginstal aplikasi kamera pihak ketiga, karena iPhone sudah memiliki cara untuk memproses software kamera mereka atau cara memproses gambar mereka yang lebih maksimal dibanding brand smartphone lainnya. Kembali ke Open Camera, saya akan menjelaskan step by step cara untuk menggunakan aplikasi ini. Baiklah teman-teman, seperti yang kalian lihat di layar, ini saya sudah menginstal aplikasi Open Camera. Nah, kalian bisa langsung membukanya. Jadi sebelum kita memakai aplikasi ini, kita harus memberikan perizinan kepada aplikasinya supaya untuk bisa menggunakan akses kamera. Jadi kita izinkan. Nah, nantinya kita akan melihat layar kita yang seperti ini. Ini seperti yang bisa kalian lihat ya. Nah, ini kita sedang ada dalam mode foto. Seperti yang kalian lihat di layar sebelah kanan, ini kita dalam mode foto. Kalau kita mau pindah ke mode video, kita langsung aja pencet yang di bawahnya di samping. Nah, ini mode video. Nah, untuk merekam video kan kita butuh suara, jadi kita butuh perizinan untuk aplikasi ini mengizinkan memakai mic di dalam HP kita, jadi kita izinkan. Kelebihan Open Camera ini, kita bisa membuka semua setting yang ada di kamera kita. Caranya adalah kita pergi ke menu setting yang ada di kiri atas, kita buka. Nah, setelah kita ada di mode setting, kita pergi ke bawah yang ada ini tulisan Camera to API. Nah, ini ada kamera API, terus kita klik. Dan di sini kalian pilih kamera to API. Nah, oke, sekarang kita ada di mode kamera to API. Nah, kelebihan dari kamera to API ini adalah kita bisa menghilangkan semua filter bawaan dari settingan pabrik HP kita. Contohnya kita ke setting lagi, terus kita klik di processing setting. Nah, di sini ada mode algorithm dan noise reduction algorithm. Nah, kedua fitur ini biasanya yang terdapat pada smartphone bisa mengurangi kualitas gambar dari suatu video smartphone. Jadi ketika kita merekam video, kedua dari fitur ini bisa menyesuaikan di berbagai kondisi cahaya, dan terkadang kedua fitur ini juga bisa mengurangi kualitas gambar kita. Jadi hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita akan mematikan fitur ini dengan cara mengklik kemudian off dan mengklik kemudian off lagi, dua-duanya kita off-kan. Nah, kemudian kita kembali lagi ke menu awal. Nah, setelah seperti ini, seperti yang kalian lihat di sini. Nah, cara untuk membuka setting dari kamera kita bisa membuka tiga titik yang ada di sebelah kiri atas. Nah, di sini bisa kalian lihat. Pertama, kita harus atur resolusi. Nah, di tahun 2022 ini atau di beberapa tahun ke depannya, resolusi yang akan banyak digunakan orang itu adalah di atas 1080. Nah, tapi kalau HP kalian tidak menyanggupi untuk merekam di 1080, kalian bisa atur ke kiri. Di kiri adalah settingan untuk settingan lebih rendah lagi, resolusi lebih rendah. Nah, biasanya kita memakai 1280 kali 720 atau ini HD. Nah, tapi kita di sini akan menggunakan 1080. Nah, atau Full HD. Nah, karena ini adalah resolusi yang biasanya atau sangat baik untuk digunakan di tahun 2020 ini.
Nah, kemudian di atasnya ini adalah settingan fokus. Yang pertama ada autofocus. Autofocus berfungsi untuk menyesuaikan fokus terhadap objek yang dilihat oleh kamera kita. Nah, kemudian ada makrofokus. Makrofokus ini berfungsi untuk memfokuskan objek yang dekat dengan kamera kita. Nah, kemudian ada lock focus. Ini adalah fitur untuk mengunci fokusnya. Dan kemudian ada infinity focus, yaitu fokus tidak terbatas, di mana dia tidak akan memfokuskan jarak dekat ataupun jarak jauh, tapi jarak yang ada di tengah-tengah kamera kita. Kemudian ada manual focus. Di sini kita bisa atur sendiri, seperti yang kalian lihat ini ada settingan di bawah, yaitu settingan untuk mengatur fokus kita sendiri mau dekat maupun jauh. Nah, kemudian ada focus continuous video. Ini fiturnya sama seperti autofocus, cuman di sini dia akan mendeteksi objek yang ada di tengah video, jadi dia akan memfokuskan objek yang ada di tengah-tengah video. Nah, kemudian kita akan pergi ke ini lagi, ke menu settingnya atau menu untuk pengaturan kamera. Di sini kita bisa atur cahaya, mau pakai flash atau enggak. Nah, ini sudah hidup flashnya dan kemudian bisa dimatikan lagi. Dan kemudian ini ada timer, ada speed ini untuk mengatur kecepatan video, timer untuk mengatur ketika kita mencet tombol video maka dia akan ada penghitungan waktu. Nah, kemudian ada grid. Nah, ini ada fitur refit sebenarnya, cuman ini tidak terlalu berfungsi ya, karena fiturnya juga belum disempurnakan. Nah, grid adalah fitur untuk kita mengatur posisi objek yang ada di dalam gambar. Nah, misalnya kita ini pakai grid yang namanya rule of third. Nah, jadi biasanya di rule of third ini kita bisa memposisikan objek sesuai dengan garis-garis supaya lebih simetris. Nah, kemudian ada white balance, scene mode, dan color effect yang nanti kita akan pelajari. Nah, kemudian saya ingin memberitahukan kalian gimana caranya untuk membuat settingan kamera kita bisa lebih bagus. Nah, yang pertama, kita bisa pergi ke menu tadi ya, yang di pojok kiri atas. Kemudian kita buka video setting. Nah, untuk video resolution tadi yang saya bilang paling bagus itu kita pakai 1920 kali 1080. Dan kemudian video format, ini kalian bisa lihat ada beberapa video format. Namun yang sering dipakai oleh orang adalah yang pertama ada H264. H264 ini adalah fitur atau format basic dari cara untuk memproses video. Nah, dan kemudian ada HEVC. Nah, HEVC ini adalah format video di mana ketika kita merekam video dalam resolusi besar, dia bisa mengkompres video kita dengan size yang lebih kecil. Namun biasanya HEVC ini sangat berat untuk diedit. Nah, dan kemudian ada 3GP di mana ini adalah untuk video dengan kualitas rendah, dan kemudian ada WebM ya di mana ini untuk kita bisa memutar video di dalam website. Nah, kemudian kita bisa pergi ke menu bitrate. Nah, bitrate adalah penentu di mana kualitas dari video kita. Nah, kalian bisa lihat di Google ada beberapa settingan resolusi dan bitrate, karena ketika kita merekam video kita juga harus melihat bahwa resolusi yang kita gunakan dan bitrate yang kita gunakan itu seimbang. Nah, contohnya di sini saya menggunakan video dengan resolusi 1080. Maka bitrate yang sangat baik untuk dipakai sebenarnya adalah 8 atau 16. Nah, tapi di sini saya akan memilih 20 karena biasanya ketika kita memilih resolusi video, misalnya saya memilih 1080, maka akan lebih baik bitrate-nya kita lipat gandakan dari bitrate yang seharusnya. Nah, seperti yang tadi, biasanya bitrate yang dipakai di video 1080 itu adalah 12 Mbps atau 10 Mbps. Di sini saya lipat gandakan lagi menjadi 20 supaya data yang diambil dari videonya nanti bisa lebih maksimal. Nah, kemudian ada video frame rate. Nah, karena Open Camera adalah aplikasi video gratis, jadi dia belum bisa memaksimalkan frame rate dari berbagai smartphone. Nah, jadi sini dia cuma bisa merekam sampai 30 frame per second. Nah, jika kalian ingin merekam video slow motion, biasanya kita bisa memakai 60 fps atau 120 fps jika HP kita mendukung. Nah, tapi karena di sini Open kameranya belum support, jadi kita pakai yang 30 fps. Nah, oke, jadi setelah kita setting, nah itu tadi adalah settingan untuk membuat hasil kamera kita menjadi lebih jernih. Nah, kita akan kembali ke menu. Nah, di sini kalian bisa lihat di bawah menu setting titik 3 ini ada suatu gambar plus dan minus. Nah, di sini kita bisa mengatur cahaya yang masuk ke dalam lensa HP kita. Nah, dikarenakan HP kita tidak bisa mengatur aperture seperti bukaan lensa karena dia sudah tetap dan tidak bisa diotak-atik lagi,
Jadi kita hanya bisa mengatur ISO dan shutter speed. Nah, karena di sini kita ada di mode auto. Mode auto ini adalah mode cahaya yang menyesuaikan. Ketika kita ada di suasana gelap, maka kamera kita akan otomatis membuat scene yang ada di kamera kita menjadi terang. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah suasana terang, tapi kalau kita arahkan ke lampu, dia akan lama-lama menggelap. Nah, ini adalah mode auto. Nah, kembali ke settingan tadi lagi, di samping mode auto ada mode manual. Nah, di mode manual ini kita bisa mengatur ISO dan shutter speed. Nah, tapi kalau teman-teman tidak mau ribet, kalian bisa pakai mode auto saja, dimana dia akan langsung menyesuaikan dengan kondisi pencahayaan yang ada di sekitar kita. Nah, baiklah teman-teman, jadi itulah sedikit tutorial cara untuk menggunakan aplikasi open camera. Jika ada kekurangan, mungkin teman-teman bisa melihat beberapa tutorial yang ada di YouTube untuk cara menggunakan kamera ini. Karena sebenarnya kamera ini bisa membuka lebih banyak setting lagi, terutama jika HP kita support dengan kamera 2 API. Nah, baiklah teman-teman, jadi itulah sedikit tutorial cara untuk menggunakan aplikasi open camera. Jika ada kekurangan, mungkin teman-teman bisa melihat beberapa tutorial yang ada di YouTube untuk cara menggunakan kamera ini. Karena sebenarnya kamera ini bisa membuka lebih banyak setting lagi, terutama jika HP kita support dengan kamera 2 API. Baik, terima kasih.